Ustaz, kalau lagi sholat tarawih terus kentut nih pada saat salam terakhir. Nah, gimana tuh Ustaz sholatnya? Sah atau tidak? Hukumnya apa nih Ustaz? Menunggu Lailatul Qadar sambil mabar, main HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama saya Oong dan Ustadz kita Ustadz Abdurrahman. Kembali di acara apa lah? Acara Stumat, Studio Penuh Manfaat edisi Minta Maaf. Ya, kita minta maaf nih dulu sebelum berkata-kata melakukan kesalahan ya, minta maaf duluan nih. Karena kita selalu salah, pasti ya. Ya Tat ya. Biasanya yang salah Ustadz atau saya? Aduh Tat, ini langsung tanya aja nih Tat. Ini kan udah minggu ketiga nih. Gimana puasa Ustadz? Alhamdulillah lancar. Ini mau Ustadz ya, kok saya yang nanya ya? Gimana puasa Anda? Nah, puasa saya alhamdulillah Tat, lancar. Lancar. Lancar selama mengikuti podcast ini. Kalau nggak ada podcast ini bahaya Tat. Saya nggak lancar biasanya. Oke, ini udah di minggu ketiga kita jalankan puasa ya. Semoga teman-teman di rumah juga lancar puasanya. Amin. Sampai Lebaran pokoknya. Sampai ke tahun-tahun berikutnya lah. Tat, kita langsung aja nih ya di minggu ketiga ini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Ini rata-rata kayaknya tentang sholat nih, sholat tarawih ya, rata-rata pertanyaannya. Pertanyaannya langsung aja nih ya Tat ya, dari Ahmad Portal. Loh, kok Ahmad Portal lagi? Iya, dia penjaga portal. Oh, memang fans Ustadz. Oh, Ahmad ini komunitas KPK. Iya. Ustaz, kalau lagi sholat tarawih terus kentut nih pada saat salam terakhir. Nah, gimana tuh Ustaz sholatnya? Sah atau tidak? Ya tergantung. Loh, kok tergantung Ustaz? Jadi kalau salamnya kentutnya sebelum salam batal. Sebelum salam batal. Ya sebelum salam pertama ya. Kalau salam pertama aja yang wajib tuh. Assalamualaikum. Sebelum assalamualaikum innaka hamidum majid, pas mau salam langsung bu. Bagusnya gini nih. Tut ya. Ya gimana sih bunyi kentut kan beda-beda. Iya. Bu. Berarti batal kan sebelum salam. Sebelum salam. Tapi kalau pas salam assalamualaikum, pas sudah assalamualaikum sudah. Insyaallah sudah sah. Kalau bersamaan intinya sudah assalamualaikum pas bu, insyaallah sudah dianggap sah. Tapi intinya kalau belum salam, mengucapkan salam baru bu, nah batal. Tuh Ahmad Portal tuh. Iya. Dengerin tuh. Biasa kentut ini. Iya. Iya, karena mungkin sering ya. Aku sih biasa tengah-tengah itu batal nggak ya tadi? Aku di bagian tengah biasanya. Makanya kalau mau kentut atau mau air kecil itu dianjurkan untuk buang dulu baru pergi wudhu. Oh, maksudnya ke WC dulu, ke kamar kecil. Karena kalau kentut ini udah boleh dimain-mainin, kadang-kadang kan nanti. Jalan sendiri dia. Tidak tahan, Allahu Akbar, ditahan. Allahu Akbar, ditahan pas itu tadi. Karena ditahan pas mau salam keluar. Pas mau salam innaka hamiduku. Jadi harus kalau bisa harus dipreparekan ya. Kalau bisa sebelum sholat ada dulu. Bersih dulu lah pokoknya. Dulu lah baru wudhu. Nggak boleh sambil nahan kencing. Kalau nahan kencing tuh gimana tuh? Ya itu makruh sebenarnya. Nggak boleh juga menahan kentut, menahan kencing, menahan BAB sama, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Bahkan makan pun
makan pun kalau bersamaan dengan sholat dengan waktu makan, ya daripada sholat sambil kepikiran makan, lebih baik makan dulu. Oh, kayak sama nih kayak buka puasa, mending buka dulu. Mending buka-buka dulu, Oh, baru sholat. baru sholat. Oh, kalau di luar dari Ramadan mau makan siang dulu boleh, baru sholat. Boleh. Enggak apa-apa, Tat? Iya, makan siang dulu. Mau saya akalin nih. Udah ya, enggak boleh ya. Yang nggak boleh Jangan itu, ya. yang nggak boleh itu makan sambil sholat. Oh, enggak boleh itu juga. Tat. Allahu Akbar. Itu biasa Gepin tuh makan kuaci. Dia sambilnya di sini nih. Di kantong. Tapi biasa juga makan sambil sholat itu yang dimaksud kadang-kadang sisa-sisa makanan yang di gigi itu kan. Heeh. Nah, makanya kalau habis makan wudhu berkumur-kumur jadi bersihin. Oh, dianjurkan. Karena kalau ada sisa-sisa makanan di situ nanti pas sementara sholat nih ketelan itu bisa membatalkan sholat. Makruh kayak itu Tat, lain. Bisa membatalkan makan sambil sholat itu membatalkan Membatalkan. sholat. Oh. Makanya kalau ada sisa-sisa makanan jangan ditelan, semprot ke depan aja. Enggak apa-apa, Tat. Marah kan depan. Oh, iya. Tat, lanjut nih, Tat. Ya. Nah, di malam tarawih itu kan biasanya tuh Tat, ada nih tentang malam nuzulul Quran. Nuzul Quran, ya. Nah, kenapa harus malam hari? Jelasin kenapa? Iya, Oh, malam ini nuzulul Quran. pertanyaan dari mana nih? Dari si Udin Nana nih. Dari mana? Iya. Jadi nuzulul Quran ini adalah berasal dari bahasa Arab. Nuzul ini artinya turun. Al-Quran artinya Quran. Jadi nuzul Quran turunnya Al-Quran. Oh, malam Iya, hari. iya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa malam turunnya Al-Quran itu di malam ke-17 Ramadan. Malam ke-17. Ya, malam ke-17 Ramadan. Makanya khususnya di Indonesia rata-rata memperingati malam nuzulul Quran itu adalah pada malam ke-17 Ramadan. Malam ke-17. Iya. Kenapa harus malam? Karena kalau siang berarti bukan nuzul Quran, apa namanya? Kenapa harus malam? Karena pas turunnya itu malam. Oh, memang di malam hari. Iya, pada malam Lailatul Qadar kan. Jadi malam hari. Jadi memang turunnya itu malam. Makanya disunahkan untuk memperbanyak ibadah Pada saat itu. pada saat itu. Pada malam 17 pokoknya mulai dari malam 17 sampai akhir Ramadan ya. Kalau misalkan tidak bisa seterusnya, minimal di malam-malam ganjil. Malam-malam Jadi ganjil. malam 17, malam 19, 21, 23, 25, 27, 29 terakhir. Karena jumhur ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di malam ganjil. Ya, mulai dari malam 17. Tapi sebagian juga ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Makanya 10 terakhir itu lebih banyak orang itikaf. Orang Itikaf di itikaf masjid. itu, Ya, oh. itikaf di masjid. Tat, nih maaf nih langsung potong nih Tat ya. Jadi ini nyambung nih Tat. Iya, Tadi kan malam nuzulul Quran. iya. Nah, terus ada lagi nih kan malam Lailatul Qadar. Iya. Ah, malam Lailatul Qadar sama malam nuzulul Quran itu sama atau beda Tat? Sebenarnya ada perbedaan ya, ada perbedaan dan kesamaan. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang dimana turunnya Al-Quran juga. Jadi makanya nuzulul Quran. Heeh. Nah, tetapi malam Lailatul Qadar ini dia bisa setiap tahun. Kalau nuzulul Quran sekali aja kan? Malam nuzulul Quran sekali. Sekali Nah. aja. Sejak turunnya Al-Quran itu sudah sekali aja turun. Nah, kalau Lailatul Lailatul Qadar Qadar itu setiap tahun. setiap Ya, tahun. setiap tahun. Nuzulul Quran ini cuma diperingati aja, memperingati nuzulul Quran. Oh, malam memperingati turunnya Ya, Al-Quran turunnya Al-Quran. pada saat itu. Ya, Ah. tapi kalau Lailatul Qadar ini setiap tahun. Setiap tahun. Ya, turunnya Al-Quran. Makanya dalam surah Al-Qadar ya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan ibadah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Bayangkan, Anda pernah beribadah sebulan? Belum kayaknya Tat. Ramadan aja Anda ibadah terus, ya kan? Iya Tat. Apalagi 1000 bulan.
1000 bulan. Iya. Ini bulan Ramadan aja. Kalau orang beribadah pada malam Lailatul Qadar, kata Allah ini, kata Quran ini, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Intinya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr ini adalah siapa yang beribadah pada malam itu, maka dia akan diberikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan dia beribadah. 1000 bulan. Iya. Makanya untuk supaya tidak lepas dari pahala Lailatul Qadar, ya orang-orang itu usahakan iktikaf di masjid, ya. Mulai dari malam 17, 19, 21 sampai terakhir, ya. Walaupun ada yang berpendapat bahwa 10 terakhir saja, tapi lebih amannya mulai dari malam 17. Malam 17 sampai terakhir iktikaf di masjid, ibadah. Insya Allah ketika kita ibadah pas malam turun Lailatul Qadar malam itu, insya Allah kita akan mendapatkan ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Maaf nih Tat, sebelumnya ya. Ya. Malam Lailatul Qadar tadi, maksudnya cara dapatinnya itu gimana Tat? Kan mau ngincar nih, bulan Ramadan malam Lailatul Qadar nih. Iya. Nah, kok aku bisa tahu itu pada satu malam Lailatul Qadar gimana? Cara mendapatkannya itu Tat? Intinya mulai dari mana tadi kira-kira maksudnya? Intinya begini. Kita ulang dari awal ya. Lailatul Qadar itu dia akan turun setiap tahun. Akan turun setiap tahun. Dan turunnya itu setiap bulan Ramadan. Dan setiap bulan Ramadan itu di setiap akhir bulan Ramadan. Di setiap akhir bulan Ramadan. Akhir Ramadan. Ya, akhir Ramadan itu kalau kita ya 10 terakhir lah ya. 10 terakhir. Cuma tadi saya katakan bahwa kita cari aman, kita mulai dari malam 17. Dari malam ke-17. Malam ke-17. Jadi bagaimana cara menghidupkannya? Ya, kita kalau malam sholat tarawih, ya kan? Kemudian kalau bisa iktikaf di masjid. Iktikaf berarti bermalam di masjid. Iktikaf itu bermalam di masjid, maksudnya melakukannya di masjid semua atau membaca Quran? Baca Quran, istighfar. Baca pokoknya zikir atau amalan-amalan yang lain, itu cara menghidupkannya. Dari malam 17. Dari malam 17. Ambilnya baru 17, 18, 19 berterusan atau? Ya itu, kalau misalkan kita tidak bisa tiap malam, selang-seling kita ikuti malam ganjil aja. 17, 19, 21, 23. Ikutin malam ganjil. Tapi kalau mau lebih aman, ya karena waktu kita kan dengan Arab Saudi beda kan? Beda, betul. Siapa tahu kita ganjil di sini, di sana genap. Iya, ngerti. Atau di sini genap, di sana ganjil. Lebih baik ambil semua supaya kita dapat nih. Lebih baik ambil semua supaya kita, insya Allah kalau kita mulai dari malam 17 full, pasti kita dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Maaf nih Tat, sebelumnya tandanya untuk mendapatkan tandanya dapat Lailatul Qadar tuh gimana Tat? Tandanya nih orang. Jadi sebenarnya begini, kalau tanda-tanda Lailatul Qadar ini ulama kita menjelaskan bahwa ketika turun Lailatul Qadar biasanya di luar itu tidak ada bunyi-bunyi sesuatu, tidak ada kicauan burung, kemudian tidak ada hujan lebat. Jadi tenang semua. Jadi pohon semua tenang. Kemudian kenapa tenang pada saat itu kan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Jadi malaikat turun berbondong-bondong pada malam itu. Makanya suasana jadi tenang. Jadi salah satu tanda. Ya. Kemudian yang kedua, pada siang harinya itu tandanya matahari itu bersinar tidak panas. Dia mendung gitu ya. Ya dia seperti mendung. Cahayanya dia tidak membuat panas. Mendung beda. Ada matahari. Ada matahari tapi tidak panas. Dia cahayanya kayak menyinar aja. Nah, kalau saya kayak sekarang kan panas kita kan. Kalau tandanya itu kalau siangnya, tapi ini siangnya, kalau kadang-kadang orang kayaknya turun Lailatul Qadar tadi malam ya. Nyesel saya kan. Gitu. Memangnya kalau pada saat mendapatkan Lailatul Qadar tuh orang-orang pada nggak tahu kan maksudnya? Kebanyakan. Kalau apa? Mendapatkan ini apa, kita itikaf ya maksudnya di masjid maksudnya orang-orang tertentu tahu. Hanya orang-orang tertentu tahu. Takutnya biasanya kan ada yang pengen dapat nih. Jadi ditungguin nih Tak mulai dari awal sampai akhir. Begadang dia tuh. Katanya kan kalau nggak salah tuh biasanya di mana orang tuh bisa tertidur apa nggak ada yang tahu gitu Tat. Apa benar gitu Tat? Oh, tidak. Artinya kalau gini, kalau misalkan ada orang ada orang ibadah terus kalau misalkan
turun Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak ada tandanya kecuali tadi itu. Mungkin kalau kita di dalam ruangan nih, enggak tahu kalau di luar itu lagi tenang, ya kan? Tapi kalau kita di luar atau kita ibadah mungkin rumah-rumah gubuk, ya kan? Pasti ketahuan tenang. Ya. Kalau misalkan pas ibadah banyak mohon maaf ya, anjing misalkan banyak menggonggong, ya kan? Banyak kicauan burung, apalagi ada burung hantu, itu tuh tidak ada Lailatul Qadar itu malam itu. Oh, enggak ada. Tidak ada. Berarti kalau ini hukumnya apa nih, menunggu Lailatul Qadar sambil mabar, main HP, live Instagram, daripada melakukan ya tadi tuh nggak melakukan zikir. Mungkin dia zikir sebentar, tapi dia kan lebih banyak bermainnya mungkin. Balasin pacarnya, aduh, aku lagi ini nih. Sambil Mobile Legend atau sama teman-teman nih rame-rame, ayo kita nunggu malam Lailatul Qadar nih. Gitu-gitu gimana, Dan? Hukumnya gimana tuh, Dan? Apa boleh? Pertanyaan dari dana suspek. Dana suspek. Iya, dana suspek. Dana suspek. Dana. Oh, dana suspek. Suspek kah sekarang? Itu gimana tuh hukumnya, Dan? Boleh nggak? Kalau masalah itu sebenarnya begini ya. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kan dianjurkan itikaf, kemudian menghidupkan malam. Jadi bisa saja dia dapatkan, tetapi mungkin ya mungkin tidak 1000 bulan kalau dia beribadah malam itu. Ya karena apalagi kalau banyakkan main game kan. Betul. Apalagi pikirannya itu, tapi intinya kalau mau dapatkan Lailatul Qadar malam itu perbanyak ibadah. Mengingat fokus Allah, ya. fokus. Ya. Tapi kalau misalkan main sekali-kali baca balas sebentar dan sebagainya, habis itu ibadah lagi tidak masalah. Tapi kalau misalkan kebanyakan main HP-nya 5 jam ibadahnya 1 jam atau 10 menit, itu Allah alam ya. Allah alam, itu urusan Allah. Dana suspek, aduh. Ini dari Aluh Cynthia. Aluh Cynthia. Ini orang Banjar semua nih. Bilangnya kenapa hanya orang beriman saja yang diperintahkan untuk berpuasa, bukan orang Islam? Di dalam Al-Quran memang kan dikatakannya ya alladzina amanu, ya wahai orang-orang beriman. Yang tidak beriman itu artinya wahai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Ya alladzina amanu, wahai orang-orang beriman kan? Berarti yang tidak beriman tidak hai. Tidak hai. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Jadi ayat ini memang menandakan bahwa yang diperintahkan berpuasa itu adalah orang yang beriman. Banyak orang dia Islam tetapi dia tidak beriman. Makanya yang diperintahkan itu sebenarnya puasa adalah orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang Islam ketika dia puasa tetapi dia tidak ikhlas, kan ada tuh orang puasa tidak ikhlas, ya kan? Dia puasa mungkin karena ingin mengincar cewek, ya kan? Kan kadang-kadang kan ada cowok nih, ini cerita. Ada cowok, dia rajin sekali pergi azan di masjid. Bahkan dia qomat sampai sholat di belakang imam. 1 bulan, pas bulan selanjutnya tidak pernah muncul lagi. Ditanya kemana, ternyata dia tidak turun lagi masjid karena anaknya Pak Imam, sudah menikah. Ada maunya, itu kan tidak ikhlas. Dia azan, dia sholat itu tidak sah. Maksudnya iya, sama seperti di puasa. Kalau kita tidak ikhlas puasa, sama aja bohong. Yang kedua, kalau kita puasa tetapi melakukan sesuatu hal yang sia-sia, ya. Apakah makanya kan kata Nabi, orang yang berpuasa itu, ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya. Kenapa? Karena dia mungkin menceritakan keburukan orang lain sementara puasa. Dia puasa mungkin sering menghina orang lain. Dia puasa tetapi tangannya ini tidak aman, ya mungkin mukul orang, menyakiti hati orang. Dia puasa tetapi tidak ada pahala. Makanya Allah mengatakan kalau orang Islam tetapi dia tidak
akhlaknya tidak Islami, sia-sia aja puasa. Makanya yang dipanggil puasa adalah orang beriman. Itu aja hai. Bagi yang tidak beriman makin dosa ya. Iya, yang tidak beriman tidak hai. Tapi di luar dari nih, sholat tarawih mungkin ya umumnya lah. Sholat 5 waktu kita sholat nih Tat ya. Bukan kita ya, saya aja Tat ya. Saya ini kan orangnya pencinta binatang ya kan. Nah aku takut biasanya. Jadi ini ada kucing nih Tat. Pada saya sholat nih, kucing ini pas di depan saya Tat. Malahan dia jalan lagi. Saya itu mau bergerak, ini sudah rakaat terakhir. Gimana tuh Tat? Saya takut loh benar. Saya nggak bisa kalau dilewatin apa. Itu baru kucing, apalagi ada buaya Tat. Nah itu makanya. Sebentar, buaya apa dulu? Kamu sholat di mana tuh Buaya darat. Iya nih contoh aja. Gimana tuh Tat? Siapa tahu yang sholat buayanya kan? Kan ada buaya darat tuh. Ya ini Tat, ini saya buaya. Itu makanya. Gimana tuh Tat? Kira-kira sholatnya udah maksudnya otomatis tadinya fokus kok tiba-tiba dia bukan kau dong. Takut lewat itu kan? Iya, jangankan lewat, malah dia nongkrong di depan gitu. Sedangkan saya sendiri memang takut nih Tat. Kalau betul-betul takut, ya kan bisa bergeser tuh. Boleh gak Tat? Boleh Misalnya nih bergeser. kita lagi sholat boleh nih. bergeser. Boleh mundur atau ke kiri ke kanan boleh. Tapi ini lagi jamaah Tat. Hah? Lagi berjamaah. Oh. Kan gak sendirian nih, maksudnya berjamaah. Nah, gimana tuh Tat? Posisi saya. Nah, posisi saya gimana? Apakah saya lari? Apakah saya diam? Masa sama kucing takut? Ini serius nih. Saya takut aja. Hah? Dia kucing kayak itu. Oh, mobil Iya, kucing. saya fobia. Ah. Nggak maksudnya nggak bisa lah. Nah, gimana kalau untuk saya sendiri nih? Ini untuk saya sendiri ya, bukan kalian nih. Kucing, ular tuh. Ya ular lah pokoknya juga. Sebenarnya ini untuk saya sendiri. Tapi kalau misalnya mungkin ada ular atau apa, gimana nih Tat? Ya kalau ular lari. Oh, enggak, boleh Bisa. menghindar, boleh Boleh menghindar. menghindar, mundur boleh, ke kanan boleh. Yang penting melangkahnya itu jangan kayak orang jalan. Jadi Kayak sedikit gitu. kayak iya kita langkahkan ke kanan. Misalkan masih dekat 2 kali boleh. Oh, nggak apa-apa Tat ya gitu Nggak ya. apa-apa, agak jauh. Atau mundur boleh. Oke, Tapi teknik. kalau misalkan ular, apalagi kalau ular kobra, Hah? anunya aja lah. Nggak apa-apa, batalin aja dulu Lebih baik meminggir ya Tat ya. Untuk cari amannya maksudnya. Cari aman kita minggir, dia dekat, ya kan? Ya. Kalau kita Minggir diam, lagi dekat. kalau kita fokus apa ya bahasa anunya? Khusyuk. Khusyuk. Di ular gimana ya? Itulah makanya kalau kita sholat jangan merem. Oh, nggak boleh Kita kata. nggak boleh merem. Kayak gini nggak boleh. Tapi kan mau fokus Tat. Iya, maksudnya kalau mau fokus itu disuruh lihat tempat sujud, Ke bawah. ke bawah tempat sujud. Jangan merem karena nanti ada ular pas begini, pas kita mau sujud ya kita dipatok. Oh, jangan merem. Nah, jangan merem. Usahakan jangan merem karena apalagi kalau ngantuk, merem jatuh. Betul Tat. Iya, Sering tuh selesai. saya Tat. Kayak sholat tadi, nggak usah ya. Aduh. Kecuali kalau merem khusyuk, maksudnya menangis mungkin atau apa karena haru, mungkin dah ini ya, nggak masalah. Tapi betul-betul merasa dekat kepada Allah mungkin anu aja. Tapi kalau misalkan merem cuma mau berusaha fokus aja, ya mending nggak usah. Jangan ya. Nggak usah. Mending fokus. Jadi cara fokus itu menatap ke tempat sujud. Jadi kita arahkan pikiran ke situ, fokus ke situ kita. Kecuali kalau misalkan duduk antara dua tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, pandangan pindah ke telunjuk. Jangan lihat ke bawah karena di samping kita nanti lihat telunjuknya orang. Kadang-kadang kan ada telunjuk begini gerak-gerak. Ada gerak-gerak begini. Iya macam-macam Tat. Saya nggak berani sih ini. Ada kawan saya karena dia tidak fokus ke telunjuknya, dia begini, dia lihat telunjuk kawan juga sih, kawan dekat. Dia gerak-gerak begitu, terpaksa dia pegang. Nggak apa-apa Tat. Pikir aja sendiri. Dia pegang. Pas selesai sholat dia bilang, kenapa kamu pegang? Dia bilang mengganggu saya katanya. Nah, supaya tidak terganggu, ya mending kita fokus di telunjuk kita walaupun dia joget-joget di sini tidak kelihatan. Oh, nggak usah dianuin ya, Iya. ibaratnya nggak usah dihiraukan lah. Nggak usah dihororkan. Kalau kita memandang ke depan pasti kelihatan. Kan? Betul. Makanya ngambilnya ke situ. Ya kita lihat pandang telunjuk kita. Gitu. Oke. Tat,
Dari siapa tuh? Ini dari siapa ya? Kevin Cihui. Dari siapa? Kevin Cihui. Gepin Ciwi. Iya. Gepin Ciwi. Cihui. Gepin Ciwi ini orang mana? Sepaja sini. Orang Sepaja. Sepaja. Oke, Ustaz, saya punya teman pinter banget dia baca Al-Quran, Tat. Tapi kalau ditanya maksud tadi ayatnya, bilangnya nggak tahu. Iya. Nah, itu gimana, Tat? Lebih penting mana sih? Baca Al-Quran aja atau paham makna kalamullah yang ada di Al-Quran? Betul. Jadi begini, kalau misalkan dia mampu, ada orang nih, dia pintar membaca Quran, dia paham maknanya, itu lebih bagus, ya kan? Tapi kalau misalkan dia pintar baca Quran, dia tidak paham maknanya, itu bagus. Bagus juga kan? Bagus. Oh, nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa, yang masalah itu tidak tahu baca Quran. Nah, Yang itu bermasalah itu yang nggak baca Quran. Nggak tahu. baca Quran, tidak tahu baca Quran. Ini kan ada plusnya. Dia masih bisa baca Quran, cuma dia tidak memahami maknanya. Ya kan? Sementara kalau kita baca Quran, kita paham atau tidak, pasti mendapatkan pahala. Makanya kata Nabi, man qara'a harfan minal Qur'ani falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi baru kita mengatakan alif lam mim itu 3 huruf kali 10. Jadi 3 kali 10 kan 30. Baru kita mengatakan alif lam mim, sudah mendapatkan pahala 30. Itu yang membaca aja. Itu membaca aja. Walaupun dia nggak tahu. Walaupun nggak paham. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Wah. Kalau tahu saya kasih bonus. Wah, aku dikasih pertanyaan nih. Ini bonusnya naik haji nih. Wah, pertanyaanku nih. Bentar saya cari di Google. Naik haji bagi yang mampu. Aduh, mau ikut anu aja sih enggak saya. Aduh, berapa ya? Bismillahirrohmanirrohim. Ini yang di tulisan kalimatnya? Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Yang berapa jumlah huruf? Ba, sin, mim. Kan ada alif lam. Oh, yang juga. itu. Maaf nih, Tat, saya potong. Oh, enaknya tahu lah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kan 19 huruf. Oh, 19 huruf. Nah, kali 10 berapa? 190. Nah, 190. Baru kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sekali, 190 pahala kita dapatkan. 190 pahala, Tat. Iya. Bagaimana kalau kita baca 1 juz dalam sehari? Bahkan ada yang membaca Quran dalam sehari 10 juz, ada bahkan 30 juz sehari. Kali 10. Nah, sementara di dalam Al-Quran itu jumlah huruf itu 2.070.000. 2.070.000 jumlah huruf. jumlah huruf. Iya, jumlah huruf. Tahu dari mana, Pak Ustaz? Kok tahu? Pernah hitung. Wah, Al-Quran loh, Tat. Dihitung. Iya. Ada yang pernah hitung. Intinya ada bukunya. Itu sudah. Oh, sekitar pokoknya 2.070.000 jumlah huruf. Jadi kalau aku ditanya buahnya kan enak nih. Iya. Jadi sih. Nah, apa next lah. Kasih aja pertanyaan yang mudah, Tat, nanti biar saya bisa jawab. Tat, kembali lagi nih kita ke puasa nih, Tat. Ini lagi-lagi Siapa itu? dari bukan aku nih ya. Dari Asep Ganal. Panjang seberataan gitu. Dia orang Bandung dan Banjar nih, Asep Ganal nih. Iya. Asep Ganal. Jadi si Asep Ganal ini, Tat, dia nanya nih, Om, aku baru putusan tadi. Terus gimana ya ajanya? Bilang dia nilai puasanya itu selama puasa Ramadan masih baper keingatan mantan yang aku sayang banget tuh, katanya. Ini bahasanya kok apa sih? Nah, gini aja ya. Jadi gini, bilang si Asep Ganal, Om, aku lagi putusan sama pacarku. Nah, otomatis pada saat bulan puasa, bulan Ramadan, aku ingat dia, Om. Padahal selama bulan Ramadan aku tuh semangat terus. Nggak tahu namanya, pokoknya siapa yang jangan disebutkan. Baper dia, Tat. Nah, tuh gimana itu pahalanya, Tat? Dia tuh, Tat. Bolehkah atau gimana, Tat? Saya tiap sholat ingat itu loh. Sholat ingat mantan. Nah, itu bahaya. Pokoknya dia apa saking bapernya itu, setiap melakukan hal-hal yang positif, dia selalu ingat mantannya. Karena mantannya ini anak imam juga, Tat. Oh, enggak saya. Nah, itu Tat, maksudnya gimana tuh, Tat? Jadi kalau kasusnya seperti itu, sebenarnya kita kembali lagi, yang membatalkan puasa apa sih? Makan, minum. Makan, minum, ya kan? Atau masuknya sesuatu
hal atau makanan ke benda-benda yang berlubang di tubuh kita. Oh, masuk ke dalam. Benda-benda berlubang ya, jangan salah paham. Siap. Jadi Dan yang lain juga ada juga ya, nggak boleh juga ya, batalkan juga. Pokoknya semuanya berlubang di Betul, itu kan? nggak boleh masuk sesuatu. Yang Kalau orang-orang masuk- sulap itu nggak boleh juga tuh masuk Ah, ya, batal itu. Nah, Oh, terus nah kalau yang kepikiran gimana tuh, Rat? ya itu Hilang konsentrasinya. Tidak masalah. Ya, dia tidak membatalkan puasa, Tidak cuma membatalkan. jatuhnya ke makruh. Makruh. Iya, tidak sampai membatalkan. Nah, kalau berbuat maksiat di bulan Ramadan Oh. termasuk takdir kah itu? Ada kahnya nih. Iya, apakah itu termasuk takdir kah? Begini, kita kembali ke Al-Quran di dalam surah Ar-Ra'd kan Allah mengatakan ayat 11 kalau tidak salah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali Dia yang merubahnya. Artinya melakukan satu hal, ya dosa atau tidak itu tergantung dari dirinya, ya kan? Tergantung dari dirinya. Jadi seseorang tidak bisa melakukan sesuatu tanpa keinginannya. Adakah orang melakukan sesuatu dia tidak mau, kecuali dipaksa ya. Kemudian di dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu telah mengilhamkan kepada kita fujuraha wa taqwaha. Jadi potensi untuk berbuat buruk dan potensi untuk berbuat baik. Nah, tapi kata Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Tetapi orang yang tidak mensucikan diri atau berbuat dosa pasti rugi. Jadi istilahnya begini, Allah ini memberikan kita dua jalan. Ya, ke kanan jalan ke surga, ke kiri jalan ke neraka. Jadi seperti itu. Kita diilhamkan, ya. Allah memberikan pemahaman. Kamu mau kemana sih? Yang Ya kan? bagus. Ya. Semua orang ingin, kalau hati kalau mau dikatakan kamu mau ke surga enggak? Mau. Semuanya orang mau ke surga. Betul. Tapi lewat kiri dia. Ya kan? Otomatis ya salah jalan. Nggak salah jalan. Semua jadi begini. Makanya tadi antara perbedaan orang beriman, kembali lagi tadi ya, beriman dengan kafir itu sebenarnya kenapa Allah mengatakan orang yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang beriman, karena memang iman dan kafir itu beda. Jadi begini, kalau saya tanya kepada orang-orang tukang maksiat, ya anggaplah kupu-kupu malam lah. Ya, benar. Coba tanya dia percaya nggak sama Allah? Dia percaya itu. Percaya nggak ada surga neraka? Percaya dia. Percaya nggak ada mati? Percaya. Tetapi kenapa dia melakukan itu? Tapi masih melakukan. Sama orang, pokoknya apapun kejahatan ya, termasuk tadi maksiat kan, orang pasti paham bahwa itu adalah buruk, ya kan? Kenapa dia melakukan? Karena nyaman kayaknya. Kita tidak tahu. Mungkin keenakan. Nyaman atau apalah, Iya, yang penting kan itu jalan keburukan. Keburukan kan intinya. Kalau dia melakukan itu berarti dia tidak beriman, ya kan? Imannya pergi. Makanya kembali ke pertanyaan, apakah itu takdir Allah? Takdir yang dibuat-buat lah. Itu takdir yang dibuat-buat. Takdir yang dibuat-buat. Mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Kebenaran adalah kelakuan yang buruk. Iya. Takdir nih. Ini takdir. Wah, tidak bisa itu. Allah tidak mentakdirkan, kalau Anda tidak mau, ya kan? Ya, betul. Enggak, ini banyak temanku lah tadi ya. Termasuk aku. Coba sadari ya. Ya, kemarin ke minggu ketiga loh. Bagus kan? Ya, pokoknya aku sudah mulai, juga udah mulai perubahan selama ada podcast ini. Pak, sebelum menuju kesimpulan nih, terakhir nih. Aduh dong. Nih, masih di bulan puasa nih sebenarnya bahkan kemarin saya mau ditanyakan. Dari siapa? Dari Evan Manja. Dari Evan Manja. Iya. Evan Manja. Bilang ini Tar, aku ini kan pacarnya Ong. Kebetulan ini kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan otomatis setan diikat tuh dong. Yeah. Nah, otomatis kami kan berduaan tuh. Kemudian setan nggak ada tuh kan, setan diikat. Iya. Nah, gimana tuh Om?
lancar enggak? Maaf nih, ku jawab dulu Tat. Nah. Aku bukan ustaz. Nanti ku tanyakan. Nah, gitu. Tadi mau minta jawaban saya. iya. Saya bilang sih boleh, silakan. Itu masih berbuat itu kan? Ya, berdua itu bilangnya apa ya? Mana tadi nih? Bilangnya ya pokoknya berdua ini cewek cowok Tat, kan pacaran. Sekarang saya tanya, kita berdua nggak sekarang? Kita berdua Tat. Berarti itu? Itu produser saya. Kira yang ketiga. Enggak Tat, ini berduaan. Iya. Tapi lawan jenis, Oh, iya. cewek dan Iya paham. cowok. Akhi dan ukhti. Iya. Ih, luar biasa gua, akhi dan ukhti. Woman and man. Nah, Apa lagi? Lakian dan binian. boy and girls. Nah, boy and girl. Nah, gimana tuh, Tat? Berlaku nggak pada saat bulan Ramadan? Maksudnya setannya nggak ada, nah ya kan? Yang ngambil. Ya, sebenarnya gini. Kalau nggak salah minggu lalu atau minggu pertama itu mungkin sudah saya singgung sedikit masalah setan di belenggu ya. Nah, Setan di belenggu. Jadi sebenarnya ulama pun kalau hadisnya ada sahih Bukhari Muslim bahwa ketika datang bulan Ramadan maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. dibelenggu atau diikat maksudnya. Diikat. Nah, itu hadis sahih. Cuma perbedaan di sini ada perbedaan pendapat ulama. Jadi pertama mengatakan setan betul-betul dibelenggu, tetapi tidak semua setan-setan yang dibelenggu adalah setan-setan bosnya aja. Bos-bosnya. Tetapi anak buahnya ini masih lepas. Kok bisa ya masih Ya, ada yang keroco-keroco ini apa namanya? Masih dilepas. Oh. Ini pendapat pertama. Oh, pendapat. Ya, pendapat pertama. Ya. Yang kedua, setan dibelenggu, walaupun dibelenggu, tetapi sifat-sifat setan yang sudah ada di dalam tubuh itu masih berjalan, ya kan? Artinya pengaruhnya itu, Di dalam tubuh. pengaruhnya dalam tubuh masih ada, ya kan? Ya walaupun ada memang orang yang tidak perlu setan koda, Nggak perlu setan apa maksudnya? tidak perlu digoda setan, dia sudah. Oh, nggak perlu setan goda. Iya, karena memang sifatnya sudah jadi setan. Wah, ini nih. Tuh, sifat siapa ya? Ya ada memang orang yang sudah terkontaminasi dengan sifat setan, apa namanya pergaulannya sudah dipergaulan. Kayak gitulah. Iya. Ya, Jadi setan ngapain goda? Dia sudah berbuat ini kak, ya kan? Tidak perlu. Jadi ulama kedua ini berpendapat bahwa itu dalam hal memang setan dibelenggu, tetapi sifat-sifat setan yang sudah ditanamkan kepada seseorang itu sudah ada. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, ya ketiganya apakah ada setan ya? Iya, Mungkin apakah ada jawabannya ada dua tadi. Kalau memang setannya memang yang bos-bosnya dibelenggu, berarti ada anak-anak setan, buahnya. anak buah setan. Yang ketiga, tapi kalau misalkan apa namanya tadi betul-betul setan dibelenggu, ya berarti memang sifat setannya ada memang di situ. Oh, berarti bagi yang mempermainkan di Iya. bulan Ramadan setannya itu sudah Iya. nggak Tapi saya rasa begini, itu sebenarnya istilah aja. Istilah aja. Kenapa dibilang kalau ada orang berdua boy and girls, Yes. misalkan two person misalkan berduaan kan? Bahasa Inggris nih kita nih. Iya. Yes. Yes. Misalnya, dua orang berduaan, ya itu istilahnya. Yang ketiga ada setan. Kenapa? Karena kalau orang sudah berduaan, apalagi kalau normal kan, ya Yang ditakutkan. yang ditakutkan Oh, gitu. terjadi bisa terjadi. Aduh, astagfirullahaladzim. Apalagi rumah kosong. Makanya dalam Islam Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Zina. Nah, salah satu faktor yang mendekati zina itu adalah salah satu jalan adalah berduaan. Itu. Makanya Islam melarang kita untuk mendekati. Jangan berduaan ya. Ya. Gitu ya, berduaan dengan lawan jenis. Bahaya itu. Kesimpulannya itu aja, langsung saja. Pak Ustadz, Ya, Anda aja yang simpulkan. Nggak, yang ini nggak usah disimpulkan yang terakhir tadi. Jadi Ya. kayak untuk sholat tarawih tadi gimana tadi di bulan Ramadan? Maksudnya di bulan ketiga ini kan kita tentang tarawih tadi itu sholat. Minggu ketiga ya. Bulan ketiga. Ya gimana Indra? Minta kesimpulannya atas Jadi Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah pada minggu ketiga ini
saya rasa kita memperbanyak ibadah, ya, kita kejar yang namanya malam apa tadi? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ya, khususnya di sepertiga malam, ya, sepertiga malam kita bangun sholat tahajud, ya kan? Kalau tidak bisa 8 rakaat, ya kita kurangilah, ya. Jadi 12 rakaat. Wah, banyak. Dikurangin 12 jadi 12. Ya minimal 2 rakaat lah. Minimal 2 rakaat kita tahajud. Kemudian tahajudnya kita khusyuk. Ya, kita khusyuk. Kemudian kita betul-betul meminta kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan kita meminta agar supaya Allah memberikan kita bonus, ya, memberikan hadiah malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian kita memperbaiki ibadah, utamanya sholat tarawih. Usahakan sholat tarawihnya, kalaupun misalkan tidak sempat di masjid, ya sholat tarawihnya di rumah, ya sholat tarawihnya di rumah. Intinya jangan sampai tidak sholat tarawih dalam semalam. Kemudian dalam melaksanakan puasa, kita perbaiki ibadah puasa kita, ya, kita jaga lisan kita ini, kita jaga tangan kita ini, kita jaga hati kita ini agar supaya puasa kita berkualitas, ya. Jangan sampai sia-sia puasa kita. Mungkin itu saja kesimpulan. Mudah-mudahan kita ada manfaat pada pertemuan ini. Amin. Insyaallah kita akan ketemu pekan depan. Ya, betul. Insyaallah. Nah, itu tuh dari Ustadz Abdurrahman. Pada minggu ketiga ini kita bahas masalah tarawih, ya. Oh, nuzul Quran, malam. Nuzul Quran, Lailatul Qadar, tarawih lah semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Semoga ini bermanfaat karena ini acara podcast Too Much, studio penuh manfaat, edisi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.